Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin setiap malam Selasa, hari Senin, malam Selasa. Yang mana kajian kita biasanya kita kaji fikih dan akidah. InsyaAllah malam ini karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, maka insyaAllah kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang ada di bulan tersebut. Lebih khusus lagi, kita membahas tentang kurban. Tentang apa? Kurban dan hukum seputar kurban itu. Nah, pada pertemuan kita yang telah lalu, kita sudah menjelaskan tentang apa itu udhiyah, korban. Ya, korban itu seperti yang kita sebutkan pada saat itu, yaitu ma yudbahu min bahimatil an'am. Apa saja yang disembelih pada hari raya, ya, dari jenis binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak yang dimaksud di sini sudah ditentukan jenisnya. Onta, sapi, dan kambing. Atau yang semisal dengan itu. Onta dengan segala jenisnya, sapi termasuk dalamnya apa? Kerbau. Ya, dan apa lagi? Kambing termasuk dalamnya domba. Pensyariatannya disyariatkan berdasarkan dalil. Di antaranya fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Di antaranya lagi Allah berfirman dalam suratul An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Suratul An'am ayat 162. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku hanya milik Allah Rabb semesta alam. Enggak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku orang yang pertama kali berserah diri. Ya. Kalimat wa nusuki zabhi. Ini maksud dengan nusuki artinya zabhi, hewan penyembelihanku. Hewan yang aku sembelih. Zabhi itu arti nusuk. Karena nusuk ini termasuk kalimat yang universal. Nusuk itu bisa diartikan ibadah secara umum. Nusuk juga bisa diartikan manasik haji dan umrah. Nusuk diartikan juga dengan kurban. Nah, di sini karena sudah disebutkan Qul inna salati wa nusuki, berarti ini tidak bisa diartikan ibadah secara umum. Bisa diartikan dengan sesuatu yang ibadah khusus antara haji dan menyembelih. Itu. Nah, di sini disebutkan penafsirannya adalah zabhi berarti hewan sembelihan.
Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan bagi mereka mansakan. Mansakan diambil dari kata nusuk tadi. Ya. Agar mereka mengingat nama Allah terhadap apa yang Allah rezekikan atas mereka dari binatang-binatang ternak. Berarti mansakan di sini artinya apa? Sembelihan. Apa? Sembelihan. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya menjadi hewan kurban. Nah, yang menjadi permasalahan adalah hukumnya wajib apa sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnatun muakkadah fi qauli aktsari ahli ilmi. Sunnah muakkadah menurut kebanyakan ahlu ilmi. Ada yang mengatakan bukan sunnah, akan tetapi dia wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan akan ada pentafsilan, penjelasan rinci tentang itu insyaallah. Wal aslu annaha matlubatun fi waqtiha min al-hayy an nafsihi wa ahli baitihi. Walau an yushraka fi thawabiha man sya'a min al-ahya'i wal amwat. Mengenai hukumnya nanti kita akan bahas nanti insyaallah. Di sini disebutkan pada dasarnya berkurban itu sangat dianjurkan, diperintahkan. Yaitu wajib bagi orang yang hidup berkeluarga dan yang tidak berkeluarga juga selama dia mampu. Wajib bagi kepala keluarga ya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Ya. Dan dia boleh memasukkan siapa yang dia ingin masukkan dalam niat mendapat pahala di dalam hewan kurbannya. Baik yang dia masukkan itu orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Artinya mengikut sertakan mereka dalam meraih pahala. Adapun berkurban khusus buat orang yang mati dengan cara membelikan hewan kepemilikan buat orang mati, ya, apabila dia berwasiat maka diambil dari sepertiga harta orang itu. Misalnya ada orang sakratul maut atau sebelum sakratul maut dia berwasiat, nah sebentar lagi bulan Dzulhijjah, nanti kalau bapak mati tolong harta bapak ini dipakai untuk beli hewan kurban semuanya, misalnya gitu. Harta bisa 1 miliar semuanya. Setelah itu mati 1 miliar beli hewan kurban. Kalau dikorbankan di Parung berapa ekor tuh? Opek. Dikorbankan di Parung 1 miliar berapa ekor? Banyak ya. Kalau yang di 920 kilo atau 1 ton itu harganya sekitar 120 juta atau 110 juta. Berarti yang 1 ton itu kira-kira 10 ekor. Oke, yang 1 ton. Nah, bagaimana dengan wasiat itu? Wajibkah ditunaikan? Wajib, tapi tidak boleh dipakai semua uang 1 miliar itu. Ambil sepertiganya. Karena tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Ambil sepertiga harta warisan itu, lalu dipakai untuk beli hewan kurban sebanyak itu. Lalu dikurbankan atas nama dia. Boleh? Boleh. Bahkan wajib ini karena wasiat. Tapi kalau tidak berwasiat, ya,
Atau dia tidak berwasiat, tapi dia ceritanya ingin wakaf, mewakafkan hewan kurban kepada beberapa orang gitu. Ya, atau menghibahkan hewan kurban kepada beberapa orang. Misalnya dia punya teman 7 orang. Nanti kalau saya wafat, tolong harta saya yang ini belikan 1 ekor sapi yang 500 kilo untuk 7 sahabat saya itu. Biar mereka bisa kurban. Nah, ini dibelikan untuk sahabatnya, bukan untuk dia. Ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah untuk dianya. Untuk siapa? Dia yang telah wafat ini. Ya, kalau dia berwasiat untuk dirinya, maka dibelikan. Kalau dia belikan suruh belikan semua pakai hewan, pakai apa? Pakai harta warisannya, maka tidak boleh dibelikan semua, tapi diambil berapa? Sepertiga. Wa illam yusi, apabila dia tidak memberi wasiat dan tidak mewakafkannya, maka wa ahabbul insan an yudahi an man sya'a minal amwat fahuwa hasan. Menurut sebagian ulama, menurut sebagiannya, mereka mengatakan baik. Hal itu baik, kata mereka. Ya. Hal itu suatu yang baik, kalaupun mau membelikan hewan kurban. Ada yang mengatakan wa yu'tabar hadza min anwa'i sadaqanil mayyit. Ini dianggap sebagai sedekah atas nama mayit. Kalau memberikan tanpa diwasiatkan. Walakin as-sunnatu an yushrika al-insan ahla baiti min al-ahya'i wal amwat fi udhiyatihi. Tapi yang sesuai dengan sunnah, yang paling tepat dengan sunnah adalah tidak membelikan hewan khusus buat mayit, tapi menyertakannya dalam masalah pahala saja. Syekh Utsaimin justru mengatakan tidak boleh. Lebih baik tidak boleh sama sekali. Kenapa? Tidak ada dalil. Nabi SAW membelikan hewan kurban buat Khadijah misalnya. Padahal Khadijah itu istri kesayangan beliau. Ya enggak? Saking sayang Nabi kepada Khadijah itu, cintanya beliau, temannya Khadijah aja masih diberikan apa? Hadiah. Masih dimuliakan oleh Nabi. Ya. Apalagi kaitannya dengan ibadah yang mahdhah, ibadah murni. Kalau itu dibolehkan, maka Nabi pasti belikan hewan kurban buat siapa? Kekasih hatinya, kecintaannya. Itu Khadijah. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Tidak. Ini mengenai yang paling tepat dengan sunnah. Bagaimana cara menyertakannya dengan dalam pahala itu? Yaitu dia mengatakan ketika menyembelih, Allahumma hadza anni wa an ali baiti wa la yahtaju an yufrida li kulli mayyitin udhiyah mustaqillah. Dia mengatakan, ya Allah, ini sembelihan dariku dan dari keluargaku. Ya. Dan dia tidak butuh untuk membeli hewan kurban yang khusus buat mayit. Tidak perlu. Gitu. Kita bicara tentang apa yang disepakati oleh ulama dalam hal ini. Tentu dalam hal penyembelihan itu ada yang disepakati sebagian hukumnya dan diperselisihkan sebagiannya. Nah, yang disepakati oleh para ulama adalah tentang mana yang lebih utama, bersedekah pada hari itu atau memilih hewan kurban. Pada hari kurban, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kan 4 hari kan? 3 hari
tasyrik yaitu 1, 11, 12, 13. Ditambah dengan 10-nya. Jadi 10, 11, 4 hari. Nah, pada hari-hari itu, mana yang lebih afdal? Apakah bersedekah dengan harta seharga kambing atau sapi itu, atau menyembelih hewan kurban? Menyembelih hewan kurban. Pertama, kaitan dengan waktu. Kedua, kalaupun sebanter-banternya jatuh hukumnya sunnah muakkadah, dan dia lebih tinggi daripada sedekah secara hukum. Kemudian kedua, secara waktu khusus dia lebih afdal karena waktunya. Maka di sini disepakati oleh para ulama. Walaqad ittafaqa al-ulama ala anna dhabha al-udhiyah wa at-tasaddaq bi lahmiha afdal min at-tasadduq bi qimatiha. Sungguh ulama telah sepakat bahwa menyembelih hewan kurban dan menyedekahkan dagingnya itu jauh lebih utama daripada bersedekah dengan uang seharga hewan itu. Beli hewan 3,5 juta kambing antum beli, lalu antum sembelih, sedekahkan dengan uang 3,5 juta itu, antum sedekahkan tanpa beli hewan. Padahal sama-sama mengeluarkan uang 3,5 juta gitu. Cuman yang satu beli hewan, yang satu langsung sedekah. Mana yang lebih utama? Ketika bulan Dzulhijjah 10 hari pertama dan seterusnya, lebih utama menyembelih hewan. Ya. Dan itu juga yang dipegang oleh Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah al-jami'. Wa tujzi'u syatu 'anil wahid wa ahli baitihi. Cukup 1 ekor kambing. Misalnya orang menyembelih yang kecil gitu, cukup 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Ya. Dengan dasar dalil, kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah SAW yadhi bisyad anhu wa an baitihi fayakuluna wa yut'imuna, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhaha. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia mengatakan ada seorang laki-laki, kana di sini, ya di sini penggunaan bahasa Arab kana yakunu atau kaun. Kana itu kalau diterjemahkan biasanya biasanya. Atau biasa diterjemahkan adalah fulan. Ya kan? Arti itu memang sifatnya. Ya. Atau diterjemahkan biasanya seorang laki-laki yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dia selalu menyembelih seekor kambing untuk kurban buat dirinya dan buat keluarga. Dia makan dan dia sedekahkan. Pertanyaannya adalah, berapa yang boleh dimakan dan berapa ini disedekahkan? Ada yang mau jawab nggak? Berapa? Sepertiga gitu. Dimakan semua tidak boleh. Intinya boleh disedekahkan. Kalau mau makan lebih banyak daripada yang disedekahkan, silakan. Iya. Tapi kalau antum makan banyak-banyak, kasihan juga orang yang nanti dengan kuponnya. Ya kan? Masalah sekarang ini tidak hanya, kalau zaman dulu Rasulullah SAW menyembelih sebanyak-banyaknya dengan para sahabat. Ya kan? Atau mungkin modelnya kayak seperti di pondok pesantren waktu hari libur, biasanya hari libur ya. Hari libur kita kalau Idul Adha itu 10 hari.
pas penyembelihan hewan, biasanya di pondok itu untuk yang libur, kalau 10 orang tidak pulang kampung, 10 kambing yang dibawa oleh Ustadz ke sini ke pondok. Dan 1 orang 1 ekor kambing dibawa sama orang. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya, tidak ada yang menerima hewan kurban itu di dalam pondok itu, kerja 10 orang itu, ya udah makan aja di situ. Sedekah sedikit, makan yang banyak. Sudah begitu dari 10 orang itu ada 1 orang yang tidak makan daging, yaitu saya. Itu biasa jatah untuk ojek itu, tukang ojek di luar. Itu biasa. Nah itu memakannya sebagian, memberi kepada orang sebagian. Bila tidak melimpah ruah dagingnya, maka usahakan yang disedekahkan lebih banyak daripada yang kita makan. Ya. Yang disyariatkan untuk dikorbankan, tentu tadi sudah disebutkan di awal, hewannya apa tadi? Onta, sapi, kambing. Dan yang semisal dengan hewan itu yang dibolehkan, seperti kerbau dan domba. Tadi kita katakan, apa hukum menyembelih hewan kurban? Para ulama bersilang pendapat tentang masalah itu, berselisih pandang. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat pertama mengatakan apa? Wajib. Dan inilah pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Laits, Abu Hanifah, wa ihdar riwayatain anil Imam Ahmad. Dan salah satu dari riwayat pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki 2 pendapat tentang itu. Dia katakan wajib, kadang dia katakan sunnah muakkadah. 1 imam aja berselisih dengan diri sendiri. Ya kan? Ya. Dan tidak ada yang mengatakan Imam Ahmad pelin-pelan dalam masalah itu. Biasa, dia butuh penelitian. Butuh apa? Penelitian. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai pendapat Imam Ahmad tentang mengenai pendapat Imam Malik tentang hukum menyembelih, kata Ibnu Taimiyah, dan wajibnya menyembelih hewan kurban adalah salah satu dari 2 pendapat Al-Imam Malik. Ya, atau zahir mazhab Malik. Yang nampak dari mazhab Imam Malik itu wajib. Berarti di sini bukan hanya Abu Hanifah yang berpendapat wajib, tapi Imam Ahmad dengan 2 pendapat. Salah satunya dia katakan wajib. Demikian juga Imam Malik. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Di antaranya fasholli li rabbika wanhar. Karena ada waw. Kalau sholat wajib, berarti waw ini mewajibkan juga menyembelih pada waktunya. Dan di dalam kalimat ini terdapat kata perintah. Dan kata perintah pertama hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada sunnah. Yang kedua, bukan hanya kata perintah di sini. Kedua, kata perintah yang disandingkan dengan hukum ibadah lain sebelumnya. Salat kalau dia wajib, maka kata setelah waw itu akan berhukum wajib. Karena waw itu menyamakan status kata sebelum dan setelahnya. Kecuali ada dalil lain yang memisahkan 2 hukum itu. Yang memisahkan hukum 2 ibadah ini. Kemudian dalil kedua, hadis Jundub bin Junadah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dzabah udhiyatahu qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra wa man lam yakun dzibhu dzabaha falyadhbah bismillahi." Rawahu Imam Muslim. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha,
maka dia cari binatang lain sebagai penggantinya. Ya, maka hendaklah dia sembelih lagi setelah sholat. Karena yang sebelum sholat tidak dianggap kurban. Dan barang siapa yang belum menyembelih sebelum sholat, maka sembelihlah setelah sholat dengan membaca Bismillah. Lihat, perhatikan siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha. Udah sembelih hewan nih, maka dia beli lagi hewan lain untuk dia sembelih setelah itu. Kira-kira kalau hukumnya sunnah, penting nggak untuk diperintahkan lagi? Enggak, tidak perlu ditekankan perintah. Maka di sini dikatakan hukumnya apa? Wajib. Dalil ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang memiliki kemampuan, keluasan rezeki, lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, maka tidak boleh sekali-kali dia dekati tempat sholat kami ini. Ini namanya mentahdzir. Sisi pendalilan wajibnya mana? Ada kalimat mentahdzir. Orang yang meninggalkan yang hukumnya sunnah tidak boleh ditahdzir. Enggak boleh apa? Ditahdzir. Orang yang ditahdzir itu orang yang meninggalkan kewajiban. Di sini kalimatnya kalimat apa? Tahdzir. Dia disuruh menjauh, jangan mendekat. Maka kalimat tahdzir inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang wajibkannya bahwa menyembelih itu hukumnya wajib. Bagaimana seorang diberikan hukuman dijauhkan dari disuruh menjauh, jangan mendekati kami dalam sholat ini. Artinya dia diboikot, dia diboikot, dihajar. Kalau hukum meninggalkan melakukannya adalah sunnah, maka ketika meninggalkannya Nabi tidak perlu memboikot dia. Itu. Paham gak sampai sini? Ini sisi pendalilan. Maka sering saya katakan, dalil itu jangan oplosan, jangan polosan. Dalil itu diteliti dan diambil fikihnya. Kalau cuma sekedar dibaca dari tadi, barang siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak melakukan penyembelihan, maka jangan mendekati tempat sholat kami ini. Mana sisi wajibnya? Kan gitu pertanyaannya. Sisi wajibnya adalah fikih hadis itu, di mana ada kata memboikot. Di mana memboikot itu tidak boleh dilakukan kepada orang yang meninggalkan amal ibadah yang hukumnya sunnah. Gitu. Ada nggak sahabat yang meninggalkan perbuatan hukum sunnah diboikot oleh Nabi? Tidak ada. Yang diboikot yang meninggalkan kewajiban, seperti Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, diboikotkan. Karena ikut perang waktu itu wajib, diperintahkan oleh Rasul, pemimpin negara. Tapi dia tidak ikut, karena sanksi diboikot. Maka contohnya itu, dan ini fikihnya. Dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan wajibnya menyembelih hewan kurban. Pendapat kedua, dia adalah sunnah muakkadah. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Ya. وصرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يكره. Bagi mereka yang menganggap pendapat ini sunnah pun mengatakan
orang yang meninggalkan sembelihan hewan kurban hukumnya makruh. Hukumnya apa? Nah, kalau antum bertemu dengan pendapat seperti ini dan antum punya kemampuan, mana antum pilih? Menyembelih atau tidak? Menyembelih karena khawatirnya benar-benar wajib. Karena dua-duanya tetap perintah kan, mau wajib maupun sunnah. Dalil mereka mengatakan sunnah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sunan Abi Dawud. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلم ينصرف أتى بكبشين فذبحه فقال بسم الله الله أكبر اللهم هذا أني وعمن لم يضحي من أمتي. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dia mengatakan, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW di waktu Idul Adha. Maka tatkala beliau selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba didatangkan kepadanya 2 domba. Lalu beliau merebahkannya dan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum sempat berkurban. Ya. Mana sisi pendalilan mereka yang mengatakan sunnah? Itu kalimat wa amman lam yudhi min ummati. Ya. Seakan-akan Rasulullah SAW yang melaksanakannya. Dan di sini menunjukkan fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Gitu. Demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa sekelompok ulama hadis meriwayatkan hadis-hadis yang menunjukkan adanya pilihan. Barang siapa yang berkehendak menyembelih silakan, barang siapa yang tidak berkehendak silakan. Kalimat ada pilihan ini menunjukkan hukumnya sunnah. Tapi yang rajih insyaallah wallahu taala a'lam bishawab, al-ikhtiyat an la yada'aha. Hendaklah jangan sampai kita meninggalkan kurban apabila kita mampu, karena khawatirnya diwajibkan. Ya apa kan? Diwajibkan. Ya. Taib. Saya sih tetap masih berkeyakinan menyembelih kurban itu bagi yang mampu hukumnya wajib. Ya, saya masih berpendapat dengan itu. Ya. Syurutul udhiyah. Syarat-syarat menyembelih. Syarat-syarat hewannya. Syarat itu ada kaitannya dengan umur, ada kaitannya dengan fisik, cacat atau tidak, dan ada kaitannya dengan waktu penyembelihan. Ya. Dan yang keempat, ada kaitannya dengan status dagingnya, boleh dijual belikan atau tidak. Syarat pertama berkaitan dengan umur hewan. Mulai dari domba, dari bawah. Domba umur 6 bulan sudah boleh dipakai kurban. Sudah boleh dipakai apa? Kurban. Sedangkan kambing umurnya harus minimal 1 tahun. 1 tahun. Ya. Sedangkan kerbau dan sapi atau sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Minimal berapa? 4 tahun. Yang ketiga, yang kemudian onta minimal 5 tahun. Onta 5
tahun. Ini syarat pertama berkaitan dengan apa? Umur. Berapa domba tadi? 6 bulan. Udah boleh. Kambing, sapi, onta 5 tahun. Syarat kedua berkaitan dengan selamat dari aib. Selamat dari apa? Aib. Aibnya ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat membatalkan. Aib yang membatalkan itu ada 4. Pertama, buta yang jelas butanya walaupun sebelah. Buta yang jelas butanya. Tapi kalau dia rabun malam, maka dia masih boleh. Rabun malam itu siang hari dia bisa cari makan dengan matanya. Begitu malam rabun. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang buta tidak bisa lihat sama sekali walaupun cuma sebelah butanya. Gitu. Apalagi dua-duanya. Yang kedua, sakit yang tidak bisa sembuh. Sakit yang tidak bisa sembuh. Yang ketiga, patah yang tidak bisa sembuh juga. Patah tidak bisa apa? Sembuh. Keempat, yaitu kurus tua tidak punya sumsum. Tidak memiliki apa? Sumsum. Kurus tua. Ya. Dan itu tidak boleh dipakai. 4 aibnya. Sedangkan aib yang makruh sah menggunakannya cuma makruh saja. Ya, di antara yang makruh itu adalah di belah ininya, telinganya. Makruh ringan kalau ini. Ada yang mengatakan patah tanduknya. Ya, tapi itu tidak membatalkan hewan kurban. Yang membatalkan 4 itu, dan itu pendapat yang paling kuat dari semua pendapat para ulama. Nah, pertanyaan. Semoga tidak terjadi di sini. Hewan kurban sudah antum tentukan ini hewan saya. Antar hari sekian, hari-hari tasyrik atau hari lebaran itu. Begitu turun dari mobil, mungkin terlalu tinggi ya, dia loncat, patah kakinya. Apakah dia masih bisa dipakai kurban atau tidak? Kenapa? Ahsanta, itu dia. Hewannya sudah ditentukan. Sudah ditentukan bahwa dari bulan tanggal 1 Zulhijjah dia sudah tentukan dan niatkan ini hewan akan jadi apa? Hewan kurban. Andaikan dalam perjalanan sampai hari H itu dia sakit karena sudah ditentukan, maka itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama lain. Demikian juga halnya tadi. Demikian juga halnya tadi dengan jatuh patah. Maka tetap sah. Karena udah masuk apa? Niat. Ya. Konsekuensi hewan yang sudah diniatkan begini udah nggak boleh lagi dijual. Walaupun banyak penawaran yang lebih mahal dari itu. Itu konsekuensinya. Ya, misal saya punya 2 ekor kambing, punya 2 kambing pribadi gitu. Saya sudah tentukan ini kambing, yang ini saya akan jual, yang ini saya pakai kurban. Ternyata para pembeli selalu lirik yang ini nih. Lirik yang saya sudah niatkan untuk apa? Kurban.
Karena dibeli dengan harga tinggi, boleh nggak saya jual? Nggak boleh. Haram hukumnya saya jual. Ya, ini sisi kekurangannya gitu ya. Kalau ketika ada yang mau beli, udah nggak boleh lagi dijual. Sisi kelebihannya, bila terjadi sesuatu dari 4 aib tadi dalam perjalanan sampai hari H, itu tidak mempengaruhi. Oke. Baik, saya akan tidak menentukan kecuali sehari sebelum Lebaran baru saya tentukan yang mana dari 2 kambing ini akan saya sembelih. Maka selama masa itu saya bebas menjual yang mana saja yang mau saya jual. Tapi sisi kekurangannya adalah bila terjadi sakit semua pada kambing itu, tidak bisa dipakai apa? Kurban. Paham nggak? Itu dia. Ada sisi kelebihan, tapi kalau yang pertama tadi, walaupun kekurangan dari sisi dunianya, dia sudah punya kelebihan dari niat akhirat. Itu dia. Sekarang tinggal kita memilih niat akhirat atau memilih jual karena dunia. Ah, itu dia. Jelas sampai sini. Ini namanya bahasnya umum, juga butuh perincian seperti ini. Tapi ini mengenai aib. Mengenai waktu, harus waktunya dibatasi setelah sholat id dan di waktu setelah asar di hari tasyrik. Oke, itu batas waktu. Batas awal dan batas akhir. Ada yang menambahkan syarat keempat, yaitu tidak boleh diperdagangkan dagingnya. Ternyata sebagian ulama masukkannya sebagai apa? Syarat. Bukan daging hewan yang akan dijual. Begitu maksudnya. Sembelih karena mau dijual. Tidak boleh. Taib, sampai sini mau tanya apa? Jenis kelamin afdolnya jantan. Karena kaitannya dengan agresif dan gagah. Karena hewan kurban itu semakin bagus, semakin afdol. Ya, semakin bagus, semakin afdol. Kalau betina boleh atau tidak? Boleh aja, tidak masalah. Boleh betina. Tidak masalah. Tapi afdol ya, jantan. Ada lagi? Boleh gak saya berkorban pada saat hari dia penyembelihan, boleh gak dia kemudian dimasak untuk makan siang? Boleh, tidak masalah. Berarti udah hari makan-makan. Yang tidak boleh itu dia niatkan untuk upah. Tapi kalau diniatkan memang waktunya makan hewan kurbannya, maka tidak masalah. Memang itu tujuannya. Tujuan sholat cepat, mempercepat sholat Idul Adha itu adalah agar segera memasak dagingnya dan dimakan-makan. Jelas? Boleh, tidak masalah. Boleh disimpan lama. Maksudnya dianjurkan segera makan. Yang ada tidak bisa dong 7 ekor sapi kita makan masak semua gitu. Maksud sekedarnya yang bisa kita makan. Adapun panitia kan kita udah gaji. Apa namanya itu? Yang sayat, yang nyembelih udah gaji. Dan ada juga yang sukarela, memang tidak digaji. Gajinya memang sukarela dia. Maka memasaki buat mereka bukan upah. Tapi memang waktunya makan. Udah matang kan, makan. Tidak masalah. Beda kalau antum niatkan untuk menggaji mereka. Nah, itu jadi masalah. Kan tidak boleh dipakai untuk bayar jasa. Tapi boleh dipakai untuk kita makan sendiri, dihadiahkan, disodakohkan. Nah, bagi panitia dihadiahkan apa diapakan? Hadiahkan. Mungkin ada juga panitia yang fukoro kan. Dapat sodakoh. Ya. Fadhal. Untuk jatah panitia bisa mendatangkan dengan warga yang bagian atau begitu?
Boleh dilebihkan, asalkan niatnya jangan sampai melenceng. Melencengnya bagaimana melencengnya, akhi? Ya melencengnya adalah takutnya dijadikan sebagai upah. Tapi kalau mau dilebihkan silakan. Kan boleh kan kita katakan. Untuk orang miskin sepertiga. Udah buat kita 2/3 aja, boleh nggak? Jadi penentuan itu terserah sahibul kurban. Asalkan ada cerita disodakohkan, dihadiahkan, dimakan. Jelas? Berarti dari sahibul kurban aja ya. Iya. Biar sahibul kurban yang berbicara. Atau memang dia udah katakan, terserah antum yang kami wakilkan deh. Misalnya sapi ada 3, udah diwakilkan semua ke Abu Dafa misalnya. Berarti Abu Dafa nanti yang menentukan berapa diberikan kepada panitia. Karena itu hak dia. Hak dia. Jelas? Kalau patungan kan sebenarnya patungan. Jadi yang menentukan panitia jatah untuk sahibul kurban panitia yang menentukan. Boleh-boleh aja asalkan mereka udah sepakat tentang itu. Ya udah kami ridho deh ente. Karena juga sih enggak mau repot juga. Udah antum menentukan gitu. Yang penting mereka dapat bagian. Bisa 7 orang dapat berapa mereka minta kasih aja. Tapi sedikit sisanya Pak Ustaz. Nggak masalah. Memang itu hak dia kan. Hak siapa? 7 orang. Ya. Apa kulitnya boleh dijual? Kulitnya dijual oleh yang mendapatkan jatahnya. Bukan dijual oleh sahibul kurban. Jadi begini. Antum punya sapi. Punya kambing. Semua kulitnya antum berikan kepada anak sebagai jatah anak. Udah jadi milik siapa tuh? Milik anak. Boleh nggak anak jual? Boleh, karena anak bukan yang korban. Anak ini penerima bagian. Dia menerima bagian, mau dia makan, mau dia jual, terserah. Makanya ada orang yang nanti di hari kurban jalan ambil kupon banyak-banyak, ngumpulin daging rumahnya, kemudian dijual di tukang bakso. Ada nggak? Ada itu. Ya, kalau seperti itu berlebihan sebenarnya. Terlalu berlebihan dan sudah niat sebenarnya. Nah, kalau cuma sekedar dapat, kemudian kita kepengen apakan terserah. Anda sih berpegang dengan pendapat membolehkan untuk tetap untuk dijual kulitnya, tapi bagi yang telah mendapat jatah dari orang yang menerima. Dan selain siapa? Sahibul kurban. Nah, Biasanya yang korban itu dimintai penghasilan. tidak apa-apa. Dan itu memang seharusnya. Misalnya antum kumpulkan satu orang 2 juta, jadi dapat 14 juta. Nanti ada operasional untuk penyembelihan sayat masing-masing 100.000. Dan itu seharusnya dilakukan. Dipotong dari apa istilahnya kalau sapi kan kurang. Saya ngumpul buat 20 juta, dipotong 500.000 hasilnya apa? Boleh aja, tergantung sama penjual sapinya. Boleh sih, misalnya gini, kayak yang Anda lakukan sekarang. Kalau sapinya harganya 17,5, Anda potong 1 juta untuk dikembalikan ke panitia untuk menjadi supaya dia tidak mengumpulkan lagi uang teman-teman yang memang pas-pasan dikumpulkan uang. Jadi dibayar 16.500.000. 1 jutanya untuk operasional penyembelihan dan seterusnya untuk menggaji siapa? Di panitia-panitia. Ada berapa sapi yang lagi itu kan? Karena memang di sebagian keadaan kami tidak bayar kandang. Jadi uang yang dipakai kandang itu dikembalikan kepada mereka yang membeli sapi. Ya kecuali kalau dia memang datang ke kita harganya pas-pasan, nah bayar kandang pun segitu juga, apa namanya, kadang tipis gitu. Saya biasanya kalau laporkan lagi berat juga gitu kan. Iya, itu tergantung kebijakan si penjual sapi juga kadang.
kalau kami melakukan hal itu, makanya saya sengaja ikat bukan di kandang. Supaya uang untuk bayar kandangnya, anak kembalikan kepada si pembeli sapi. Sekarang antum 7 orang. Dapat 21 juta kalau 3 juta satu orang. 21 juta. Itu membeli sapi yang memang harganya 21 juta. Nanti setelah beli sapi 21 juta, bisa bayar ke anak misalnya, anak kembalikan 1 juta. Anak ambil 20-nya, anggap saja 1 juta itu sedekah dari kami untuk bayar apa? Operasional. Ya lain halnya teman-teman seperti teman-teman yang ada di tempat anak itu, mereka sudah menghitung semua itu dengan operasionalnya. Misalnya mereka kumpulkan uang 2 juta 2 juta 650 tambah 150 berarti 2 juta 800. Oke, 2 juta 800 itu udah dengan include dengan biaya itu. Nanti sapinya mereka tawar ke anak. Anak tidak menaikkan harga 1 juta lagi, berarti dikurangi berarti 1 juta. Jelas nggak? Ya. Kalau ini panitia udah ngambil dana operasional, katakanlah kita kumpulkan dana 3.300, yang 300-nya untuk operasional. Nah, kemudian kita datanglah ke tukang sapi, si penjual sapi, dia biasa kalau orang yang datang itu dikasih 500.000, katakanlah harga sapi 21 juta, jadi melalui panitia dipotong 500.000, nah itu untuk jatah panitia. Kalau Dikasih tahu ke sahibul kurban. Dikasih tahu karena antum wakil dia. Antum tidak akan dapat uang itu kalau tidak bekerja. Berarti antum dipekerjakan siapa? Oleh 7 orang tadi. Minta izin sama mereka. Ana dapat tips dari pemilik sapi. Beda dengan sikap anak tadi. Anak tadi tidak beri ke panitia, tidak beri kepada si pembeli. Tapi memang untuk operasional untuk 7 orang itu. Untuk 7 orang tadi atau siapa yang beli sapi itu. Jelas nggak ini bedanya? Antum datang ke pemilik sapi dan dikasih oleh si pemilik sapi 500.000. 500.000. Antum kasih tahu, jujur aja enggak apa-apa. Nanan sering lakukan itu. Sering lakukan itu. Dan si pemilik sapi nggak mau tahu sapi memang harga segitu. Cuman kan ketika dia yang beli ke sana, dia dikasih oleh siapa? Oleh si pemilik sapi. Itu tidak masalah. Beritahu aja. Bahkan anak kadang nanya, antum pembelinya atau wakilnya? Kalau dikatakan wakilnya, kasih tahu. Coba tanya ke teman-teman yang kumpul, boleh nggak saya kasih uang tips kepada ente? Boleh. Seberapa aja? Seberapa aja. Berarti mereka udah ridho secara umum, udah dikasih. Nggak mau tahu apakah 500.000 atau 1 juta dikasih sama punya sapi. Berarti mereka 7 orang itu udah Pak, udah sepakat. Dan dia senang sama antum karena itu sesuatu yang jujur dan amanah. Karena boleh kita mengambil sesuatu yang mana kita masih dalam tugas dari orang tertentu. Anak nih pegawainya Abu Dafa untuk diamanahkan mencatat uang masuk dan uang keluar di dagang beliau. Tapi ada customer atau user datang ke anak, bagus sekali pelayanannya Pak. Saya boleh kasih hadiah nggak? Dan anak masih di meja tugas saya kerja. Boleh saya kasih tips nggak? Berapa Pak? Dikasih 1 juta. Saya telepon Abu Dafa saya dikasih tips 1 juta. Bagaimana dengan uang ini? Oh, masukkan ke kas Ustaz. Tidak boleh antum ambil. Maka saya masukkan ke kas, tidak boleh saya ambil. Kenapa? Saya tidak akan dapat uang itu kalau saya duduk di rumah. Saya dapat uang itu karena disebabkan saya kerja di situ. Berarti apa yang masuk ke situ itu hak Abu Dafa melalui anak. Anak kan sebagai apanya? Karyawannya ada digaji. Nah bedanya kalau Abu Dafa dari awal ngomong ke anak, Ustadz kalau ada orang yang kasih uang tips, udah buat antum aja. Kayak travel yang ada ini, yang anak bawa jamaahnya. Anak kalau dikasih uang tips ketika di sana, anak tidak ambil, anak kan telepon dulu ke owner atau direksinya. Gimana nih kami sama Mutoif dikasih uang oleh
oleh jemaah, biasanya kaya-kaya itu dikasih, lumayan dikasih, 1.000 real, 2.000 real, dikasih itu. Dan uang itu kalau anak ambil, ya haram Anda makan haram di tanah haram. Iya enggak? Udahlah makan haram di tanah haram lagi. Dan itu tidak dipikirkan oleh para mutaif. Anak tidak akan dapat itu kalau tidak dipekerjakan oleh travel. Berarti itu hak travel, bukan hak anak. Nah, nanti ditelepon, gimana status uang ini? Kalau kata direkturnya boleh, tapi kita tanya ke direkturnya, kan itu bukan punya, gimana dengan ownernya? Apakah dia sudah membolehkan secara umum? Ya boleh Pak Ustaz. Kalau begitu, anak terima. Kalau enggak, anak ambil. Anak kembalikan ke sana. Kembalikan. Dan lebih menggoda lagi kalau uang itu sampai 15 juta. Anak pernah dikasih $700 sama apa? Sama si customernya. Tapi kata, kebetulan saya berangkat sama ownernya. Anak dikasih orang $700. Itu buat antum aja Ustaz. Ownernya $700. Dan anak tahu nilainya berapa. Nggak tahu anak nilainya berapa. Karena anak kira itu 700. Ya udah, anak kasih ke istri anak. Ini buat kamu aja. Benar ini. Kenapa? Dia bilang gitu. Benar ini, $700. Ya, enggak seberapa itu, dia bilang. Kata dia, benar ini. Ya benar, udah enggak apa-apa. Begitu ditukar, disuruh anak lagi nukarnya itu. Ih, banyak jadi ini. Jadi pikiran negatif anak kembali lagi ini. Tapi dikasih juga. Nah, itu menunjukkan. Dikasih tips. Ya. Tips itu begitu. Nanya dulu ke orang. Ternyata itu banyak. Kadang anak dikasih tips itu anak tidak tahu ini apa. Tapi harus lapor ke owner. Nah gitu juga tadi. Yang antum tanyakan. Kalau kita pergi ke peternak sapi lain kan maksudnya gimana ya? Itu seperti kalau kita beli di dia, memang ada jatah buat kayak calo lah. Nah kecuali antum calo dia. Antum gini caranya. Kalau itu dibalik kalau begitu. Antum datang ke tukang sapi. Tukang sapi mengatakan, antum cari pembeli. Paham? Cari pembeli. Antum datang ke teman-teman ini, siapa yang mau beli sapi ke sini, ke Ustaz Maskur misalnya gitu kan. Saya mau beli sapi Ustaz Maskur. Sapi yang ini patungannya 1 juta atau 2 juta. 2.100.000 gitu. Oke, 2.100.000 berarti jadi berapa itu? 14.700.000. Oke, 14.700.000. Mau nggak beli ke Ustaz Maskur? Ternyata teman-teman ngumpulin uang. Antum itu bukan perwakilan teman-teman itu, tapi perwakilan saya. Anda katakan setiap sapi nanti antum saya kasih porsennya 500.000, 700.000, 1 juta, kan gitu biasanya. Maka antum itu pencari pembeli, bukan pencari sapi. Marketing, beda nggak itu? Nah, posisikan diri seperti paling aman itu. Tapi antum kalau sudah begitu, kalau sudah ditetapkan oleh si pemilik sapi, antum bawa sapi ini dengan harga sekian, antum udah ada di situ. Nggak boleh antum naikkan sepeser pun. Up namanya. Apa namanya? Marap ya? Marap. Saya kira marah tadi. Nggak boleh naikin harga. Beda halnya kalau anak katakan begini, ini sapi akhi, normalnya dijual 22. Coba antum cari orang yang mau beli, anak kasih antum harga 20. Terserah antum mau jual 22, 21, terserah antum. Itu antum temukan teman-teman yang mengumpulkan uang 3 juta untuk 7 orang. Antum bawa ke situ. Tak dari situ. Antum bilang, ini sapi yang ini harganya 22. 21 deh. Ya antum jual 21. Sejutanya untuk siapa? Untuk antum. Untuk siapa? Untuk antum. Boleh nggak? Boleh. Dan itu anda lakukan dulu waktu awal-awal sebelum anda punya sapi sendiri. Biasanya anda jual punya Brimob. Brimob sama teman-teman tentara. Dulu waktu sebelum pandemi. Jadi itu boleh, tidak masalah. Jadinya siapa anak itu?
marketingnya, maklar. Dulu Anda bawa pembeli ke sana dan Anda tidak ada di situ. Bawa ini tempat sapinya, Anda pergi. Karena kalau ada Anda di situ tidak bisa kajian dong, nunggu laku sapi dulu. Ya, ya Anda bawa ke situ. Tapi Anda prosesnya bukan menaikkan harga, membawa pembeli ke situ dan nanti udah ditentukan oleh mereka persentasenya. Ya, Anda biasanya dikasih 750.000 waktu itu. Tapi karena penjualannya bagus, kadang Anda dikasih 2,5 juta oleh Brimob itu. 1 ekor. Anda minta 750.000, Anda dikasih 2,5 juta. Kira-kira 2,5 juta itu dari pemilik sapi atau dari pembeli? Pemilik sapi. Boleh nggak Anda ambil? Boleh, karena bukan dari pembeli Anda datang. Anda datang dari mana? Dari penjual. Nah, itu bagus kalau posisi begitu. Mau antum jadi anunya nah. Anak kasih antum 1 juta kalau begitu. Gitu. Tenang aja. Jalan. Betul. Kalau kita jadi panitia ini mencantumkan biaya operasional, berarti semua yang berkurban itu haknya dia, kita nggak boleh ambil sama sekali. Maksudnya? Panitia menyediakan biaya operasional, misalnya harga patungan juga biaya operasional 300, tapi kita nggak boleh itu ya menyentuh jadi kurban itu ya. Jadi kita udah ada beban operasional itu. Boleh. Antum operasionalnya gaji antum itu. Adapun dagingnya adalah hak antum dalam pembagian daging. Paham gak ini? Ya kan antum panitia. Karena panitia antum digaji. Justru yang berbahaya itu antum tidak digaji. Ambil daging itu sebagai gaji. Ya kalau udah digaji ketika diberikan oleh pemilik kurban, ini jatah antum sebagaimana orang lain juga diberikan kan. Hanya saja kadang ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Itu terserah siapa? Sahibul bai. Sahibul kurban. Bisa bedakan? Berarti artinya atas persetujuan si pengkurban itu ya? Iya, antum ambil daging itu bukan karena inisiatif antum. Bukan karena antum jadi panitia. Tapi karena antum memang bagian orang yang berhak menerima. Entah berupa sodakohnya atau hadiahnya. Kalau antum orang yang berada, berarti daging itu sebagai hadiah buat antum. Kalau antum orang yang tidak berada, berarti daging itu jadi apa? Sodakoh buat antum. Bisa dibedakan ya? Oke, Masya Allah. Mengenai kalangan potong kuku dan pantun, kemudian apakah berlaku juga untuk keluarganya? Enggak. Yang berlaku untuk bapak saja. Kecuali kalau ibu dan anak mau kurban sendiri. Sebagian mengatakan itu hasan. Boleh. Tapi yang lebih baik cukup bapaknya. Kalau bapaknya yang punya harta, punya hewan, maka dia aja yang tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong bulu dan seterusnya itu. Anak istrinya boleh. Tidak masalah. Terkait ini aib yang membatalkan sakit yang tidak bisa untuk sembuh, ini kejadian saja pas ketika hewan itu mau dikurban, ternyata hewan itu perempuan, dipotong payudaranya 1. Itu gimana Ustaz? Itu sebagai Payudaranya 1. Iya, dipotong kan 2 gitu saja. Dipotong gitu sebelah gitu agar sebelah laki-laki gitu. Oh, itu kejadian Ustaz beberapa tahun yang lalu lagi. enggak, itu tidak membatalkan kurban orang yang berkurban. Ya kenapa? Karena itu bukan sakit, bukan patah. Itu kan bukan sakit. Itu cuman, nah bukan, cuman kehilangan payudara. Sama seperti sapi yang dibelah. Paham nggak? Sakit nggak waktu itu? Sehat kan? Sehat itu bukan sakit, cacat yang makruh namanya. Iya, dan sah hewan. Kadang ditipu kayak gitu ya. Kita kan biasa main sama kambing terus gitu. Kasih perempuan gitu ya. Nah, dari kecil juga punya kambing dulu Ustaz. Wajib. Jadi kambing kok wajahnya
perempuan gitu. Kalau dia aja gitu kok. Kalau bisa periksa kan karena ada bulu dikit. Dipotong gitu, Pak. Baru potongannya. Ada aja gitu. Itu pentingnya kajian di orang umum supaya banyak itu masalah. Masya Allah. Sama seperti kambing kebiri kalau itu. Kambing kebiri boleh nggak dipakai? Boleh, karena aibnya tidak membatalkan. Jelas? Sudah 8:30 ini. Hold Dan keutamaan amalan 10 pertama di bulan Ramadan kan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Berarti kita punya kesempatan nanti berkumpul sama surat-surat di akhirat. Lebih utama, tapi tidak bisa menyaingi syuhada. Artinya gini, secara pahala itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah yang mana mereka berjihad pulang bawa kembali nyawa mereka. Adapun yang tidak bisa dicapai dengan pahala 10 Dzulhijjah itu adalah orang yang berjihad bawa harta dan nyawa tidak kembali. Artinya mati syahid. Ya. Kan jihad itu ada pahala jihad yang mati syahid, ada pahala jihad yang menang pulang. Ya kan? Ya, yang tidak bisa, yang lebih utama 10 Dzulhijjah itu adalah amal jihad yang pulang kembali. Paham? Ya. Maka kata Rasulullah setelah itu, kecuali seorang laki-laki yang berangkat bawa harta dan nyawanya dan dia tidak pulang. Itu yang bisa menyaingi amal 10 Dzulhijjah. Tetap nggak bisa. Wallah, mudah-mudahan berkumpul insyaallah. Mudah-mudahan berkumpul. Karena itu kan urusan akhirat. Kita berbicara sekarang pahala yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah sampaikan itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk amal kapan? Siang harinya. Adapun amal malam harinya lebih utama di mana? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amal siang hari 10 hari awal Dzulhijjah. Gitu. Jelas? Cukup ya? Ini satu dua. Ada hal. Untuk sapi matungan, ketika kita diberi kepercayaan menyembelih mewakilkan, itu pas membaca doa Allah Quran itu cukup pulang atau disebutkan 7 orang itu? Antum cukup niatkan aja. Kalau disebut 7 orang itu kadang kelamaan lupa juga. Sapi ngomong kapan sebenarnya. Kalau memang bisa disebut sebut semua. Tapi kalau cuma sekedar antum lihat di kertas itu, gitu, udah niatkan untuk mereka. Lalu kalau kita sebut nanti Allahumma hadza min fulan wa ahli baitihi, itu kelamaan. Sebut aja tujuhnya Allahumma bin fulan, Allahumma hadza an fulan, 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 fulan. Kemudian ditambah wa an kulli ahli baitin minhum, dan dari setiap keluarga mereka. Cukup nggak? Makanya kalau menyembelih belajar bahasa Arab dulu. Ini anak udah ditelepon nih. Anak angkat telepon sebentar ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Fadal yang tanya. Berkaitan masalah wasiat ya, yang apa namanya semuanya, tapi ini seperti itu keterangan gimana? Terus berlaku juga kan terhadap Islam masyarakat yang Iya, berlaku semua. Jadi tidak hanya kurban saja. Kalau dia mau menginfakkan semua hartanya, kata dia kalau saya mati, uang saya 1 miliar diwakafkan semuanya. Nggak boleh diwakafkan semua. Ambil sepertiga. Berarti sepertiganya berapa itu? 33 juta ya. 333 juta yang diberi. Sisanya dibagi warisan. Dan itu berlakunya kapan? Di saat dia memberi wasiat.
Ya, memberi apa? Wasiat. Baik dia sehat maupun sakit. Karena wasiat kaitannya dengan mati. Beda dengan beda dengan hibah. Hibah boleh dihibahkan semuanya asalkan berpindah tangan di masa dia sehat. Bukan sakit menjelang mati. Tapi kalau dia hibahkan di saat sakit menjelang mati, hibahnya tidak sah. Karena dia di posisi menjelang mati. Karena dia benci semua kepada anak-anaknya. Wah, daripada dimakan oleh mereka yang durhaka, udahlah, dihibahkan semua, kata dia begitu. Kapan? Di saat dia menjelang kematian. Itu tidak sah. Kenapa dia tidak hibahkan saja sebelum itu? Karena dia akan miskin. Kan berpindah tangan di saat sehat kan. Dan dia bukan harta dia lagi kalau begitu. Maka banyak orang yang salah paham, nanti kalau saya mati ini dihibahkan ya. Nah itu bukan hibah namanya, wasiat. Dan wasiat tidak boleh semua. Kecuali seperti jelas? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.